Saya memulai dengan pertanyaan, saya ingin periodisasi dulu pernyataan Presiden yang akan saya ringkas. Misalnya di tanggal 2 Desember 2019, lalu diulang lagi 15 Maret 2021. Esensinya adalah ada yang ngomong Presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. Satu ingin menampar muka saya, yang kedua ingin mencari muka padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu 2019 dan 2021. Hampir senada. Yang paling terakhir adalah pernyataan Presiden pada harian Kompas. Kata Presiden seperti ini, siapapun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan menteri atau partai politik. Karena ini kan demokrasi, bebas saja berpendapat. Tetapi kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi. Saya ke Profesor Yusril dulu. Bagaimana Anda menanggapi 3 pernyataan ini dan yang paling akhir? Ya, kalau mau berwacana sih siapa yang mau larang? Karena demokrasi orang boleh ngomong apa aja. Cuman persoalannya apakah wacana itu bisa dilaksanakan atau tidak. Dan ini adalah persoalan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara kita. Dan dari teks yang UUD 45 ada sekarang ini maupun penafsiran yang berkembang, nampaknya tidak mungkin untuk menunda pelaksanaan pemilu, apalagi memperpanjang masa jabatan presiden. Tidak mungkin ya, Prof? Tidak mungkin. Ya. Jadi memang ini salah satu problem ya, ketika amandemen konstitusi. Konstitusi kita itu tidak memberikan satu jalan keluar apabila kita menghadapi satu krisis yang sangat besar. Misalnya terjadi bencana alam yang dahsyat seperti Megatrust yang diramalkan oleh banyak saintis itu, atau juga mungkin karena ada perang, mungkin juga ada kerusuhan yang berskala nasional. Ya. Itu konstitusi kita tidak memberikan jalan keluar. Bagaimana kita harus mengatasi keadaan itu kalau sekiranya pemilu sudah harus dilaksanakan. Ya. Paling-paling nanti pakai dasar negara dalam keadaan darurat, penyelenggaraan penyelamatan negara, terus diambil satu langkah hukum seperti ini. Tapi konstitusi kita sebenarnya tidak memberi jalan keluar terhadap masalah itu, apalagi sekarang. Baik. Ya dasar apa untuk menunda pemilu sekarang ini? Itu bisa jadi perdebatan yang panjang sekali. Baik, Prof, ditahan dulu situ. Saya ke Prof Saiful Mujani. Bagaimana Anda melihat 3 pernyataan Presiden ini? Terima kasih, Mbak Rosi. Sebenarnya bola ini masih ada di wilayah politik. Mungkin masih jauh masuk ke wilayah perdebatan konstitusional. Namun harus diantisipasi kemungkinan masuk ke sana. Oleh karena itu saya melihatnya di wilayah politik. Pernyataan Presiden itu pernyataan yang lebih politik ketimbang pernyataan legal formal. Ya. Harusnya menurut saya Presiden mengatakan 2 hal. Pertama, bebas mengusulkan penundaan pemilu, tapi juga bebas untuk menolak penundaan pemilu. Supaya kesannya Presiden netral. Oke, kalau di sini apa kesan yang Anda tangkap, Prof? Kenapa? Kalau pernyataan terakhir pada harian Kompas, apa kesan yang Anda tangkap? Kesan yang saya tangkap itu normatif saja. Kalau menurut saya tidak salah kalau Presiden bicara eksplisit. Apapun isinya, mau yang mendukung maupun yang menolak untuk penundaan pemilu. Itu kan sikap politik beliau, gitu ya. Bicaranya bukan sekedar dia sebagai kepala pemerintahan, tapi juga dia adalah sebagai bagian dari masyarakat politik. Oleh karena itu, menurut saya dia harus jelas sikapnya supaya ada kepastian politik dan kepastian hukum, dan itu kewajiban beliau untuk menciptakan situasi seperti itu. Baik. Oleh karena itu, kalau tetap mau netral, sebut begitu, harusnya dikatakan kedua-duanya. Dalam masyarakat kita yang majemuk ini ada 2 pendapat, saya memantau dan memahami, tapi kita lihat perkembangannya. Saya sebagai kepala negara mengapresiasi keduanya itu, yang pro maupun yang kontra.